dulu. Nah, ini profilnya kantor cabang kita, kantor pusat kita yang di Jakarta. Lalu, nah, tahun kemarin kita ngelola dananya itu untuk nasabah dari 1995 sampai tahun ini itu 56 triliun rupiah. Nah, 2014 kita bayar klaim ke nasabah itu 9,4 triliun bayar klaimnya. Besar sekali ya. Kenapa sih banyak masyarakat yang mau nabung di Prudential? Emang udah berapa sih nasabah Prudential dari Sabang sampai Merauke? Baru 2,4 juta. Masih sangat sedikit. Makanya tugas kita pelosok ke pelosok itu kita edukasi, sosialisasi, presentasi tentang ini. Ngajak masyarakat Indonesia untuk mikir buat persiapan masa depan juga. Terus banyaknya nabung. Nah, ini laporan keuangan Prudential tahun 2013, total premi yang terkumpul dari Januari sampai Desember 2013 itu 22 triliun. Artinya yang nabung tuh banyak banget. Oke, di 2014 itu 26,2 triliun rupiah yang nabung. Jadi tiap tahun tuh kita jumlah yang nabung uangnya tuh besar. Sehingga kita banyak dapat penghargaan untuk Prudential Indonesia. Jadi saya nawarin ataupun edukasi ke masyarakat tidak takut. Kenapa? Karena perusahaannya udah bagus banget. Ya. Untuk industri asuransi kita yang pertama. Nah, nanti bisa lihat untuk peringkat asuransi. Ya, tahun kemarin nih kita peringkat pertama untuk total premi yang terkumpul 26,2 triliun rupiah. Sedangkan kalau Allianz masih di bawah kita, jauh banget sama kita. Jadi gak usah khawatir. Kenapa nggak milih yang nomor 1? Jelas untuk nomor 1 kan pasti kena dia perusahaannya bagus. Salah satu bukti klaim yang kita udah bayar itu 2 miliar. Ketika klaim nasabah kita meninggal, kita bayarin klaimnya. Gitu. Mbak bisa. Oke, itu ya. Tentang perusahaannya. Buat pensiun. Pensiun. Ya. Begini. F5. Nah, ini saya cerita tentang persiapan dana masa tua pensiun buat bapak-bapak ya. Hanya bapak-bapaknya. Kita bisa bantu bapak-bapak untuk punya namanya masa tua. Konsepnya gini. Ya, ini siklus hidup. Jadi ini usia produktif umur 25 ya. Dia kerja cari pekerjaan, cari uang, beli mobil, beli rumah, baru menikah. Anak pertama baru lahir, anak kedua baru lahir di umur dia 32 dan 34. Anak pertamanya minta kuliah saat si papanya umur 50. Anak kedua minta kuliah saat papanya umur 52. Di situ ada pensiun di umur 55. Karena rata-rata pensiun itu di umur 55. Di umur 57 pas dia udah pensiun, anak pertama menikah, anak keduanya menikah. Nah, di umur 40 sampai umur 55 dia udah kepikiran nih, harus nabung nih untuk persiapan masa tua dia, liburan, persiapan bantu buat biaya pernikahan anaknya, dan persiapan masa pensiun. Sedangkan di umur 25 ke 55 itu umur usia atau masa produktif mengumpulkan uang. Untuk pensiun tuh ngabisin uang, artinya dia udah nggak kerja tapi dibayar pengeluaran. Nah, pertanyaannya apakah dia udah siap dengan dananya? Nah, ini ada survei yang kita bisa kasih ke bapak ya, bahwa rata-rata usia muda 25 tahun, tapi 10 tahun atau 40 tahun kemudian tuh rata-rata mereka masih mengandalkan anak di tempatkan di panti jomba atau masih bekerja. Rata-rata seperti ini masa tuanya, bukan berkelimpahan uang. Karena waktu usia produktifnya itu dia nggak simpang untuk persiapan masa pensiun. Nah, justru kami datang ke sini untuk membantu bapak-bapak untuk punya namanya dana pensiun. Ya. Contoh kayak gini. Ada nasabah